Ada yang menggantung tapi bukan hubungan, ada yang merona tapi bukan pipi Adinda. Inilah bakmi Jawa, sajian khas kebanggaan Yogyakarta yang punya ciri daging ayam digantung dan bara merona dari Anglo tempat memasaknya. Rasanya jangan ditanya, lembut mie bercampur dengan gurih kuah kaldu ayam kampung membuat mie yang satu ini pasti bikin nagih siapapun. Beberapa pendapat menyebut sajian mie dengan kuah kaldu kental ini mulai muncul di tahun 70-an dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dikenal dengan sebutan mie godok atau mie yang direbus, bakmi Jawa punya ciri khas rempah yang jarang ditemui pada olahan mie lain. Salah satu cirinya memang rasanya ya, rasanya bisa dikatakan terasa lebih gurih. Salah satunya karena ada penggunaan kemiri gitu, dan kemiri ini memang disangrai atau digoreng terlebih dahulu. Nah, kemiri ini kan memang pada dasarnya kalau dipanaskan dia ada minyaknya juga. Nah, minyak ini menambah cita rasa ya. Tapi yang membedakan memang bisa dibilang rempah-rempah Indonesia ditambahkan di dalamnya, sehingga itulah yang membedakan dengan bakmi yang memang kuliner dari Tiongkok itu sendiri. Selain penggunaan kemiri, kuah bakmi Jawa pun wajib memakai kaldu ayam kampung. Inilah yang menjadi rahasia kelezatan serta rasa gurih dari bakmi Jawa. Pelanggan pun bisa memilih apakah ingin variasi mie rebus, goreng, ataupun nyemek alias kuah sedikit. Tetapi yang pasti, bagi siapapun yang ingin menikmati sajian ini, tentu harus punya waktu ekstra untuk menunggu. Ya, nyaris semua pedagang bakmi Jawa menggunakan anglo atau tungku kecil untuk memasak bakmi Jawa. Dari sinilah percampuran budaya Jawa dan Tiongkok sangat terlihat. Penggunaan panci besi tebal memang mirip dengan pemakaian wok dalam teknik menumis dari Tionghoa. Sementara itu arang dari kayu keras yang menjadi sumber panas pada anglo serupa dengan syarat memasak mie ala Tionghoa. Api yang besar tetapi tetap stabil membuat rasa dari olahan semakin muncul. Bahkan dalam kuliner Tiongkok, rahasia memasak itu disebut wok hei atau nafas dalam wajan. Penggunaan arang ini bisa dibilang panasnya cukup tinggi gitu, tapi bisa dibilang stabil ya, dan bisa diatur gitu. Sekiranya tingkat panas yang diinginkan itu kurang, dia bisa dikipas. Karena kalau apinya terlalu besar ini mie bisa jadi lembek dan hancur gitu. Dan penggunaan anglo ini kelebihannya itu tadi ya, aroma dari arang, kemudian pengaturan dari tingkat panas api yang diinginkan. Bahkan disebut-sebut memasak dengan panduan anglo, arang, dan wajan besi tebal bisa membuat kehangatan bakmi Jawa bisa bertahan sampai suapan terakhir. Sementara itu, memasak dengan anglo kecil membuat pedagang bisa menyesuaikan dengan selera pelanggannya. Ada yang ingin pedas, topping yang berbeda, ataupun yang lain, semua akan tereksekusi dengan sempurna ketika pedagang memasak satu persatu pesanannya. Kenapa bakmi godok itu dibuat satu persatu? Karena untuk menjaga cita rasa, Kak. Sehingga untuk menjaga cita rasa itu, kita harus buatnya satu persatu dan itu butuh waktu yang agak lama sebenarnya. Tetapi salah satu keunikan bakmi Jawa tentu barisan ayam yang digantung di atas gerobak penjual. Mungkin inilah satu-satunya mie di Nusantara yang memiliki desain unik berupa ayam digantung tersebut. Menurut Raja, asal-usulnya ternyata sangat sederhana. Dengan menggantung ayam, calon pembeli akan tahu apakah bakmi ayam favoritnya masih tersedia atau tidak. Itu ayam digantung itu adalah ayam kampung betina. Kenapa ayam kampung betina? Karena dia kandungan lemaknya lebih banyak, sehingga rasa dagingnya itu lebih empuk dibandingkan ayam kampung yang jantannya. Dan yang kedua itu sebagai penanda, Kak, karena kalau ayamnya digantung berarti masih tersedia bakminya. Tetapi jika menyebut mie tak lengkap rasanya jika kita tak datang ke tempat ini. Warung bakmi Koh Apo. Kedai yang terletak di Gang Sempit Jalan Gajah Mada ini adalah salah satu warung bakmi tertua di Jakarta. Sejak tahun 1928, bakmi Apo telah melayani para penikmat mie ibu kota. Koh Apo sendiri merupakan generasi ketiga dari pemilik warung ini. Kakek sendiri udah bisa, dia dari Tiongkok gitu, udah bikin bakmi di Tiongkok, dibawa dia ke sini merantau, buat bikin bakmi di sini.
Iya, itu kakek saya kan dulu kan di Tiongkok kan susah main, ya kan. Udah susah dia merantau ke Indonesia gitu dagang bakmi. Itu kira-kira sampai hampir 100 tahun lah. Uniknya, pembuatan bakmi di sini masih dilakukan secara tradisional. Setelah tepung terigu dicampur dengan telur, adonan digenjot menggunakan bambu agar bentuknya menjadi pipih. Setelah mencapai ketipisan tertentu, adonan baru dibentuk menjadi mie dan dipotong secara manual. Caranya kalau bambunya udah letak diganti yang baru gitu. Sebab ditekan-tekan, dia kan sama meja kan kalah itu bambu suka letak gitu. Calinya yang tua gitu bambunya. Jadi alot, susah pecahnya. Tak disangka memang, semangkuk mie yang biasa kita makan punya proses yang bisa dikatakan tidak mudah. Ya, ya angkat kakinya. Angkat kaki satu gini ya? Ini yang satu ya. Gini. Ini tangannya ke sini, pegangan gitu. Nah, ya, nah. Hati-hati. Kalau yang balik lagi gimana kakinya? Nah, kakinya ganti ini, ya pindahin, ya ke sono. Beneran capek Bapak. Oke, udah Pak. Teknik inilah yang dipercaya Koh Apo dapat menjaga kekenyalan tekstur mie-nya masih sama seperti dulu. Bahkan meja ini juga menjadi saksi sejarah warung bakmi Apo dari zaman ke zaman. Oh, pertahanannya biasa aja gini, saya juga udah tua gitu. Ya, kalau kita masih muda bisa kita tambahin lah. Pembuatannya bakminya bisa bangsa puluhan kilo lah. Paling maksimalnya hanya 10 kilo, 12 kilo gitu. Secara umum, mie dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mie kering dan mie basah. Sebagai salah satu makanan tradisional tertua di dunia, sejarawan sepakat jika mie memang berasal dari Cina yang menyebar ke penjuru bumi. Pada tahun 2005, arkeolog di Cina Utara menemukan mangkuk berusia 4.000 tahun yang melindungi mie kuning panjang dan tipis yang diawetkan dengan sangat baik. Ditemukan dalam kondisi terbalik, mangkuk menutupi dengan sempurna isinya, yaitu mie. Jika melihat catatan sejarah yang lebih baru, mie sangat berkembang ketika banyak imigran Tionghoa yang berdatangan ke Belitung di abad 17. Itu karena di Belitung saat itu kan memang sangat dikenal sebagai penghasil timah itu. Dan orang Tiongkok datang ke situ membawa makanan tradisionalnya. Seiring perkembangan waktu, mie semakin digemari masyarakat Indonesia dan diolah dengan bumbu rempah khas daerah setempat. Bahkan bisa dibilang, Indonesia menjadi salah satu negara dengan varian mie terbanyak di dunia. Sebutin aja deh, di Indonesia dari Malang ada cuy mie, di Bandung ada mie kocok, lalu ada mie gomak di Toba. Dan memang mie itu bisa mempersatukan mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia karena memang berbeda-beda. Ya, jadi tergantung dari kota mana mie itu berasal dan mempunyai keunikan. Jadi, ragam mie apakah yang akan Anda nikmati hari ini? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.